Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang UTBK, adik-adik semuanya. Di sini kakak coba akan membahas soal-soal latihan ya, soal-soal latihan untuk persiapan ujian UTBK ya. Di sini sekarang adik-adik teman-teman itu sudah paket 11 yang kakak bahas sekarang ya. Nah, paket-paket sebelumnya itu atau pembelajaran sebelumnya bisa cek di deskripsi video saya. Nah, untuk adik-adik, di sini dari soal yang kakak bahas ini ya, itu difokuskan hanya soal pengetahuan kuantitatif ya. Untuk soal TPS yang lain kakak nggak bahas ya. Nah, di sini langsung saja kakak bahas nomor 1. Apakah bilangan bulat positif X dapat dibagi oleh 7? 1. Jumlah faktor prima dari X adalah 12. 2. Jumlah faktor prima dari X yang berbeda adalah 12. Jadi kita uji dulu nih si 12 dulu ya. Atau mungkin kayak yang faktor X dari bilangan bulat positif X ini dapat dibagi oleh 7. Boleh juga kita ambil bahwa X itu kelipatan 7. Oke ya, mengerti ya adik-adik? Nah, atau begini. Misalkan nih kita ambil X-nya berupa bilangan apa saja ya. Tapi dia nanti kalau di jumlah faktornya ya, nanti kan berjumlah 12. Ini sih boleh dibilang ya rumit lah, boleh lah. Oke, di mana X-nya kalau saya ambil ya, bisa saja mungkin anggota-anggotanya nanti kalau dijumlah ya, bisa saja mungkin 2, kemudian 3. Oke, katanya kan prima kan, kemudian 5, kemudian 7. Tapi dia kan harus kurang dari 12 ya, adik-adik teman-teman. Kenapa? Karena kalau lebih dari 12 kan nggak mungkin kan. Oke, berarti dia sampai si 7 ya. Kan prima ini dia ya, prima. Oke. Berarti sampai di 7. Nah, sekarang nih kalau saya lihat dan saya cek ini ya. Misalnya kan nih, kalau diambil X-nya adalah 2, kan harus menghasilkan 12 kan. Jadi 2 dikali 2 dikali 2, artinya nanti X-nya ini harus berjumlah 12. Bilangan apakah X itu? Gitu kan maksudnya. Nah, kalau dijumlahkan lagi 2 kali 2 kali 2 ini sudah berapa ya? Ini sudah 6. 8, 10, 12. Nah, bilangan-bilangannya ini faktornya yang menghasilkan 12 itu kan ini ya kalau dijumlah 12. Paham ya? Nah, sekarang bilangan apakah ini? Ya, ini kan bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 pangkat 6 itu dia 64. 64 kan nggak bisa dibagi 7. Nah, gitu maksudnya ya, teman-teman adik-adik. Nah, atau boleh yang lain, bisa saja X-nya itu yang berjumlah 12 kan. Bisa saja dia itu kalau dijumlah ya, bisa saja 2 itu dia itu 2. Kemudian 3, ini kan sudah 5 nih. Kemudian 7. Oke. Jadi 2 kali 3 kali 7 ini kan dia berapa ya? 42. Oke, 42. Ini juga kan dia bisa, ini kan bisa, ini nggak bisa tadi ya. Ini kan bisa ya. Artinya kan kayak nggak jelas gitu loh. Oke. Kemudian bisa saja lagi ini X-nya lagi ya. Bisa saja mungkin 5 tambah 7 ya. Oke, 5 tambah 7 kan 12. Tapi kalau di X-nya itu, dia itu kan 12. Maaf, dia itu 35. Ya, berarti 35 ini dia juga bisa dibagi oleh 7. Gitu loh. Tapi dia belum cukup. Kenapa? Karena ada bilangan yang lain ini loh. Ya, ada bilangannya. Nah, untuk yang kedua, artinya 1 tidak cukup ya. Untuk yang kedua, begini. Si X-nya lagi itu sebenarnya bisa diambil dari sini aja ya. Nah, bilangan katanya yang berbeda. Jadi kan harus berbeda nih. Oke, bisa saja kayak saya ambil saja yang ini ya. Yaitu 2 kali 3 kali 7. Nah, karena ada bilangan 7-nya, pasti ini bisa dibagi oleh 7. Dan jumlahnya berapa dia? Jumlahnya kan 12. Gitu loh. Nah, sama juga yang X yang ini, kalau kakak ambil ya, yaitu 5 dengan 7. Bilangan yang dimaksud adalah 35. Dan 35 masuk juga bilangan, jumlahnya dia 12. Nah,
dari dua bilangan ini juga ya, dia kan berbeda teman-temannya, dia berbeda. Sehingga jawaban tepat 2 saja cukup. Bravo. Oke ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman adik-adik. Oke, ada satu nomor lagi, mungkin satu atau dua nomor lagi yang kakak bahas ya. Dan jangan lupa standby terus serta bunyikan subscribe dulu ya, baru bunyikan loncengnya. Oke, saya lanjutkan nomor 2. Oke. Nah, nomor 2, jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X kali Y ya, kecuali coba kita bahas lagi di sini ya teman-teman adik-adik. Jika X dan Y katanya bilangan bulat positif ya. Dengan X merupakan faktor dari 10. Jadi X itu apa saja? Kalau faktor dari 10, tentunya 1, kan faktornya 2, faktornya apalagi 5 dan 10. Nah, ini faktor-faktor dari 10. Nah, Y merupakan faktor dari 12. Y sama dengan, saya ambil nih, 1, 2, 3, 4, 6, terus 12. Nah, ini faktor-faktor dari si 12. Katanya semua bilangan berikut ini bisa menjadi nilai dari X kali Y. Kecuali, sekarang kita cek ini ya, atau hasil kalinya nih. 1 masuk nggak kira-kira? Masuk ya, karena 1 kali 1 kan. 4 masuk nggak? 4. Masuk 2 kali 2. Kemudian 15 masuk nggak? Masuk 3 kali 5. Kemudian 36 masuk nggak? Nggak ada perkalian yang menghasilkan 36 kan? 40 masuk nggak? 40 bisa 10 kali 4. Maka jawabannya adalah delta. Jangan lupa standby terus di channel saya ya adik-adik. Mungkin satu soal lagi supaya ada penambahan, ada sedikit tambah yang kita bahas. Ya, nomor 3 ya. Kita bahas satu nomor lagi. Jika N merupakan bilangan 3 digit. Jika N merupakan bilangan 3 digit, apakah N kelipatan dari 3? Nah, sekarang 1. Digit satuan dari N adalah 3. Bisa nggak kita cek dulu digit satuannya? Mungkin bisa dibuat begini teman-teman. Kita buat dulu 3 kolom begini ceritanya sih ya. Dari satuannya adalah 3. Saya tulis aja dulu 3 nih. Di sini kalau ciri khas bisa dibagi 3, itu kalau di jumlah ketiga digitnya itu dia kalau di jumlah ya, dia itu kalau kelipatan 3 bisa dibagi 3 jumlahnya, maka bisa dibagi 3. Kalau contoh begini adik-adik ya, kalau contoh ya. Mungkin 120 berapa ya? 126. Ini bisa dibagi 3 nih. Kenapa? Karena jumlah semua ini bisa jumlahnya adalah 9. Kan 9 bisa dibagi oleh si 3. Jadi begitu maksudnya ya, adik-adik. Nah, sekarang kalau misalnya nggak diketahui nih jumlah puluhan dengan satuannya nih ya. Misalnya dia di sini ya? 3. Kan bisa saja kan, kemudian bisa saja 3 lagi. Ini sudah benar ya, tapi bisa saja lagi dia 5. Di sini 1. Kan beda-beda kan? Jadi 1 tidak cukup. Sekarang yang kedua. Kalau dia yang kedua, jumlah dari digit puluhan dan ratusan dari N adalah 8. Saya coba cek lagi nih. Katanya jumlah digit dari puluhannya ya. Puluhan dan ratusannya. Kan berjumlah 8. Kalau kakak ambil di sini kan nggak mungkin di sini 0 ya. Kecuali mungkin di sini 8, ini 0, ya boleh. Kalau di sini 0 kan bukan 3 digit namanya ya. Kalau 80 boleh, kan jumlah 8. Kemudian 71 boleh. Kemudian 62 boleh. Artinya apa? Belum ditentukan. Artinya nggak ditahu ya. Nggak bisa juga ditentukan berapa nilainya ini, nilai N-nya ini. Ya, belum bisa. Kemudian kita gabungkan antara 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 juga ini belum bisa ya. Kenapa? Kalau misalnya lagi kakak buat nih ya, 3 digit lagi ya. Di sini kan 3 nih. Kemudian jumlah ini dengan ini kan 8.
Nah, kalau misalkan di sini saya berjumlah 8, saya buat ya 8 tambah 3 saja udah 11 kan? Berarti kan nggak mungkin lagi dong kalau habis dibagi 3 itu si n itu. Artinya apa? Jawabannya pasti error ini ada ya. Error. Kan 1 dan 2 tidak cukup. Artinya nggak jelas ini bunyi soalnya. Bukan nggak jelas secara salah sih soalnya ya. Ya, namanya juga soal. Oke. Mungkin di sini dulu apa ya pembahasan kita ya. Kita lanjutkan di pembahasan video selanjutnya. Jangan lupa ya adik-adik standby terus di channel saya ya. Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.